Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan biarlah di dalam memulai hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, terpujilah nama Tuhan yang memberikan kami anugerah, kekuatan hari lepas hari. Sekarang sebelum kami memulai aktivitas, biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan dan memperlengkapi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan." Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan kisah-kisah ini. Seorang anak muda sedang bersedih hati karena dia baru mengetahui bahwa dirinya ditelikung oleh teman baiknya dalam hal percintaan. Atau seorang pebisnis sedang marah, kecewa, putus asa karena rekan bisnisnya tidak diduga telah mengkhianati kerjasama mereka dengan mengambil atau melakukan deal proyek-proyek kepada saingan mereka. Atau seorang pejabat yang sedang hancur hati karena ada orang kepercayaannya yang selama ini dipercaya ternyata mengadakan manuver menjatuhkan reputasi dia agar tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat. Bukankah cerita-cerita itu sangat menyedihkan dan menyakitkan? Ada banyak kisah pengkhianatan dan pemufakatan yang terjadi, bahkan kita pun dalam skala tertentu mungkin saja pernah mengalami hal itu. Memang menyakitkan. Kira-kira begitulah yang terjadi pada diri Salomo dan Daud. Daud yang sudah tua sudah merencanakan akan mengangkat Salomo menjadi penerusnya, namun tanpa disangka anaknya yang lain yaitu Adonia mengumpulkan kekuatan, mendekati beberapa orang-orang kunci yang pernah jadi kepercayaan Daud dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Oh Bapak Ibu Saudara, keadaan negara saat itu genting. Kalau rakyat dan tentara sampai dapat dipengaruhi oleh Adonia, maka habislah Daud dan Salomo. Tapi di saat itulah hikmat Tuhan menyertai Daud dan para pengikutnya. Salomo seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada Daud, bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai 10, janji Tuhan tersebut. Akhirnya diangkat menjadi raja dan berhasil menggagalkan persepakatan dari Adonia dan pengikutnya. Dari hal ini kita belajar bahwa janji Tuhan tidak pernah dapat digagalkan oleh rancangan ataupun strategi manusia. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menghadapi tantangan hidup. Mungkin kita harus menghadapi kenyataan sebuah pengkhianatan. Atau mungkin kita harus menghadapi orang yang berusaha menjelekkan atau mendiskreditkan diri kita, membusukkan nama kita. Atau kita sedang diperlakukan tidak adil. Apapun itu, janganlah menyerah untuk tetap berpegang pada janji Tuhan. Artinya kita tetap berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Janji Tuhan adalah kita boleh diberkati tapi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan.
Percayalah kalau janji Tuhan tidak dapat digagalkan oleh rencana jahat manusia. Orang mungkin saja melakukan tindakan yang tidak benar terhadap kita, tapi kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Orang yang tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, sekalipun sedang diperlakukan tidak benar, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi pembelanya. Saudara percaya hal itu? Tuhan yang akan meneguhkan setiap jalannya. Asal tetap ingat, tetap jalan di dalam kebenaran. Apapun kesulitan kita sampai saat ini, apapun hal yang sedang menjadi kegundahan kita, biarlah kita tidak menjadi jahat juga akan perlakuan orang lain. Tapi kita tetap percaya akan janji Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita di dalam setiap keterpurukan yang dilakukan oleh manusia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami memegang janji Tuhan yang boleh menyertai setiap langkah kami. Seringkali manusia bisa menjatuhkan kami, seringkali manusia bisa menjadi tidak dapat dipercaya, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menjadi pembela kami. Tuhan sendiri yang menjadi pelindung kami, dan kami mau tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.